Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episod ini kita akan berbicara tentang surah Al-Ma'un. Surah ini mempunyai banyak nama. Dia dinamai juga surah Ad-Din. Dia dinamai juga surah At-Takdzib. Dia dinamai juga suratul Yatim. Banyak nama-namanya. Nama-nama ini terambil dari kata-kata yang ada dalam surah ini. Surah ini merupakan wahyu yang ke-17 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada beberapa riwayat menyangkut sebab turunnya surah ini. Surah ini menurut banyak ulama turun di Mekah. Ada sebagian yang berkata akhirnya turun di Madinah. Kita akan lihat sebentar. Ada konon ada tokoh kaum musyrik ketika itu, Abu Sufyan. Setiap minggu menyembelih unta. Ada satu waktu dan dia bagi-bagikan kepada teman-temannya. Ada seorang anak yatim yang mampir minta daging. Itu dihardik, didorong oleh Abu Sufyan. Ada yang berkata yang mendorongnya Abu Jahal. Banyak riwayat. Maka turun surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau secara harfiah maknanya, apakah kamu sudah lihat? Apakah engkau sudah melihat orang yang mendustakan agama? Atau orang yang mendustakan hari kemudian? Ara'aita secara harfiah berarti apakah engkau sudah lihat? Tetapi ulama-ulama memahaminya dalam arti beritahulah aku. Karena kalau engkau sudah lihat, tolong beritahu saya. Ya kan? Nah, itu kalau kita dalam percakapan sehari-hari. Beritahulah aku. Tetapi tentu Allah tidak bertanya. Allah Maha Tahu. Jadi juga beritahulah aku bukan pertanyaan dari Tuhan. Tuhan menggunakan kata ini untuk menggugah. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan padamu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu belum lihat, kalau kamu tidak tahu, saya yang beritahu kamu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dzalika yang itu. Nah, kalau kata itu menunjukkan jauh. Kalau dia katakan yang ini, itu menunjukkan dekat. Kalau seorang kita manusia menunjuk jauh, itu berarti memang jauh. Kalau Tuhan menunjuk jauh, sebenarnya semua dekat pada Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau Tuhan menunjuk jauh, itu untuk menunjukkan kalau yang ditunjuknya itu durhaka, maka itu untuk menunjukkan betapa jauh dia dari rahmat Tuhan. Kalau yang dibicarakannya itu orang yang taat, maka jauh di situ menunjukkan betapa jauh dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi di sini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia yang sungguh jauh dari rahmatku. Yad'ul yatim, yang mendorong anak yatim. Yadu' itu pada mulanya berarti mendorong dengan kasar. Tetapi ada bacaan yang tidak membaca yadu'u, tapi yada'u. Yada'u itu artinya membiarkan. Kalau kita gabung kedua bacaan ini, maka itu berarti yang mendustakan agama
adalah baik yang mendorong secara kasar maupun yang mengabaikan, tidak memperhatikan anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahud itu artinya menganjurkan dengan sangat. Nah, juga yang dinilai mendustakan agama adalah yang tidak mendorong dirinya atau orang lain untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kira-kira ada orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan ini? Ada enggak orang yang tidak bisa menganjurkan orang lain memberi pangan orang miskin? Tidak ada ya. Ayat ini tidak menyuruh Anda memberi pangan. Ayat ini menyuruh Anda anjurkan. Kalau bukan dirimu kamu anjurkan, orang lain anjurkan. Beri perhatian. Oke. Kita kembali. Saya ingin lebih rinci lagi soal awal surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Banyak di antara kita, banyak orang, banyak terjemahan menerjemahkan kata ad-din dengan agama. Ya kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sebenarnya kata din itu semua huruf yang terdiri, semua kata yang terdiri dari huruf dal, ya, dan nun itu menggambarkan hubungan antara dua pihak. Yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Din, agama, hubungan antara manusia yang rendah dengan Tuhan. Dain, apa artinya dain? Hutang. Hubungan antara dua orang, satu yang memberi lebih tinggi dan pembalasan. Pembalasan itu juga hubungan antara dua pihak yang membalas lebih tinggi daripada yang dibalas. Nah, ada yang mengartikan ad-din di sini hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mari kita lihat sekarang hubungannya. Sebenarnya yang mendustakan hari pembalasan otomatis mendustakan agama. Nah, tetapi kalau kita lihat sebab turun ayat ini, maka ini tadi orang yang mendorong anak yatim tidak mau beri dia sedikit dari daging. Itu sebenarnya dia tidak percaya bahwa ada hari pembalasan. Karena apa? Seandainya dia percaya bahwa besok dia akan mendapat balasan yang lebih baik, dia akan beri. Tapi dia pikir ini anak yatim, gak ada gunanya saya berikan ini. Dia hanya berikan kepada teman-temannya. Kenapa dia beri pada teman-temannya? Ya, karena dia pikir oke, besok dia punya kedudukan, dia balas saya besok ini. Nah, apa yang kita fahami dari sini? Al-Quran, agama Islam, mengecam orang walau memberi tetapi tidak tepat sasaran. Ya kan? Ini kita biasa tuh lebaran yang diberi kado hadiah lebaran siapa? Yang dilupakan. Ini bisa termasuk di sini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Setelah ini fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, inilah yang dikatakan oleh sementara ulama turun di Medina karena mereka tidak melihat ada hubungan antara anak yatim dengan salat. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Nah, kalau saya berkata maka itu punya kaitan dengan sebelumnya atau tidak?
punya kaitan. Kalau begitu kita tidak perlu berkata bahwa ayat ini turun di Medina, ayat yang sebelumnya turun di Mekah. Ya kan? Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ada hal yang menarik dalam Al-Quran. Kalau Allah memerintahkan sholat, itu selalu didahului oleh kata aqimu as-sholat. Kalau dia memuji, itu digunakan kata wal muqiminas sholat. Jadi kalau al-musallin ini gimana nih? Orangnya sholat juga, tetapi cuma bentuknya sholat. Hakikat sholat dia tidak hayati. Karena itu di sini dia katakan fawailun lil musallin. Celakalah orang yang cuma sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang cuma sholat itu betul berdiri, ruku, sujud dan sebagainya, tetapi an sholatihim sahun, menyangkut substansi sholatnya dia lengah. Itu ulama berkata, untung ayat ini berkata an sholatihim bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, orang yang lupa waktu dia sholat. Kita semua pernah lupa ya. Bahkan Rasulullah pernah lupa. Ya, lupa ini sudah berapa rakaat nih. Itu tidak celaka itu. Yang dinilai celaka adalah fawailul lil musallin alladzina hum an, menyangkut sholatnya, yakni menyangkut substansi sholatnya dia lengah. Nah, apa sih substansi sholat itu? Nah, kita lihat lanjutannya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka itu adalah orang-orang yang riya, bermuka dua dalam sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan menghalangi untuk memberikan bantuan. Saya masih akan rinci, saya kembali dulu. Substansi sholat itu apa toh? Substansi sholat itu berarti permohonan. Ya. Kalau Anda bermohon pada seseorang, Anda hormati dia atau tidak? Kalau Anda pura-pura hormat? Kalau manusia bisa jadi dia tidak tahu, tapi kalau Tuhan pasti tahu. Substansi sholat yang pertama adalah penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Kalau memang penghormatan dan pengagungan kepada Allah, jangan Anda buat-buat sholat Anda. Jangan pura-pura khusyuk. Ya kan? Jangan pura-pura menghadap Tuhan, padahal sebenarnya Anda tidak menghadap Tuhan, Anda menghadap manusia. Salat itu adalah gambaran dari segala tata cara penghormatan yang dikenal oleh umat manusia. Itu salat. Bagaimana umat manusia yang menghormati seseorang? Boleh jadi dia berdiri. Iya. Ada yang hormat ruku. Ada yang hormat sujud. Ada yang hormat angkat tangan. Ya kan? Ada yang hormat beri pujian. Semua tata cara yang dikenal oleh umat manusia untuk menghormati, semuanya sudah digabung dalam sholat. Jadi sholat itu penghormatan. Kalau memang Anda menghormati, jangan riya. Oke. Yang kedua apa? Sholat itu kan permohonan. Anda, as-sholatu artinya bermohon. Kalau Anda bermohon, Anda butuh nggak? Butuh. Oke. Dudukkanlah tempat Anda dudukkanlah tempat anak yatim yang minta ini, dudukkanlah tempat orang yang membutuhkan ini di tempat Anda waktu minta pada Tuhan. Bagaimana itu? Waktu Anda minta pada Tuhan, waktu Anda bermohon, mau enggak dikabulkan permohonan Anda? Mau. Dudukkan tempat Anda di tempat ini tadi. Ini anak yatim yang minta. Mau enggak supaya dia diberi? Mau ya? Kalau Anda minta pada Tuhan dan mengharapkan untuk diberi, mestinya kalau ada orang yang minta, Anda beri juga. Kenapa Anda mau dikabulkan permohonan Anda oleh Tuhan, padahal Anda tidak mau mengabulkan permohonan orang? Substansi sholat adalah doa, dan itu berarti kalau ada orang yang butuh, yang minta, mestinya Anda berikan, sebagaimana Anda yang butuh kepada Tuhan minta, mau diberikan.
Nah, itu dia yang dimaksud alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu punya makna banyak. Ada yang mengatakan mu'unah. Mu'unah itu pertolongan. Hanya mu'unah tak marbutahnya, ini yang mahasiswa ini tak marbutahnya itu diganti alif. Alifnya ini ditempatkan di depan mim. Jadi menjadilah dia ma'un. Tadinya mu'unah, tak marbutahnya diganti alif. Yang menghalangi, yang tidak mau memberi pertolongan. Ada lagi yang berkata al-ma'un itu terambil dari kata al-mi'in. Al-mi'in itu hal-hal yang kecil. Ulama beri contoh, ada orang pinjem pacul, nggak mau Anda beri. Ada orang pinjem piring, nggak mau diberi. Ada orang minta, ada keran air Anda, jalan airnya banyak, ada satu orang tolong minta airnya. Ini orang yang sangat kikir, ini itu al-mi'in. Itu orang-orang yang tidak menghayati, itu orang-orang yang celaka. Walaupun dia salat, karena dia sebenarnya salat, tidak memahami dan tidak menghayati substansi salatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita lihat sekarang, ini apa ini? Sebenarnya ini ayat sangat mengkhawatirkan. Ada orang beranggapan bahwa orang baru kafir, orang baru mendustakan agama kalau dia tidak syahadat. Iya. Ya kan? Kalau ayat ini dia bilang tidak syahadat atau Anda tidak mau bantu aja sudah dinilai Anda mendustakan agama. Ya kan? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jelas-jelas ini. Itu satu. Yang kedua yang ingin kita garis bawahi di sini adalah kita ada mengenal dalam ajaran agama ada ibadah mahdhah, ibadah murni. Ibadah murni itu salat lah salah satu contohnya. Ibadah itu harus membuahkan amal-amal sosial yang bermanfaat. Ya kan? Jangan juga Anda salat udah selesai. Salat Anda harus punya buah. Buahnya salat itu apa di sini? Penghormatan kepada Allah dan beri bantuan orang. Ya kan? Itu substansi salat. Kalau cuma salatnya khusyuk ini tidak mau bantu orang, tidak dinilai menghayati substansi salat itu. Salat substansinya ikhlas kepada Allah. Keikhlasan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan demi karena Allah. Kalau sudah salat bukan demi karena Allah, sudah Anda tidak minta. Itu kira-kira seperti satu orang yang datang minta, saya datang minta pada Anda, tolong saya minta, saya butuh, saya betul-betul butuh nih, tapi dalam hati Anda bilang, kamu ini sih tidak ada artinya di hadapan saya. Itu begitu orang yang tidak ikhlas. Saya tidak hormat pada kamu, tapi saya mau aja. Itu Tuhan tahu. Itu yura'un. Dan yamna'unal ma'un. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya masih ada lagi satu pada ta'amil miskin ini. Dia tidak memberi, dia tidak menganjurkan untuk memberi pangan orang. Ta'amil miskin, makanannya orang miskin. Itu berarti orang miskin itu punya makanan. Tapi kebetulan tidak di tangannya orang miskin itu. Ya. Sehingga saya perlu menganjurkan orang untuk memberi makanannya orang miskin. Ya kan? La yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau begitu, jangan menduga wahai orang kaya, makanan yang ada pada sisi Anda itu makanan Anda.
sebagian dari situ adalah makanannya orang miskin. La yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, mungkin kita bisa ambil kesimpulannya dari apa yang kita baca surah ini. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi, surah ini berbicara tentang substansi, bukan berbicara tentang formalitas. Kalau formalitas, Anda udah sholat selama berdiri, rukuk, sujud. Sudah ahli hukum fikih berkata udah sah sholat Anda. Tapi surah ini berbicara tentang substansi. Substansi sholat bukan sekedar berdiri, rukuk, dan sujud, baca Fatihah. Substansi sholat adalah pengagungan kepada Allah, sekaligus pengagungan itu melahirkan upaya-upaya untuk membantu kaum lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dinamai percaya pada hari kemudian itu harus membuahkan amal. Ada orang percaya pada hari kemudian, tetapi tidak berbuah. Kalau Anda percaya, saya beri contoh, kalau Anda percaya bahwa si A itu bisa membantu Anda, atau bisa mengobati Anda, maka apa yang dia perintahkan, obat yang dia katakan makan obat ini, Anda akan makan. Itu buahnya percaya pada dokter. Ya. Tapi kalau Anda tidak percaya dia, bahwa oh ini dokternya, mungkin ya dia dokter tapi nggak pinter ya, mau nggak makan obatnya? Nah, kepercayaan pada hari kemudian harus membuahkan amal baik. Itu yang kedua. Dan kepercayaan pada hari kemudian yang merupakan gaib ini bukan sekedar percaya bahwa akan ada hari kebangkitan, tapi itu banyak aspeknya yang harus dipercayai. Salah satu di antaranya adalah amal baik itu bisa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma percaya bahwa nanti ini ada hari kemudian. Itu amal baik itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Walaupun Anda tidak dapat ganjarannya, balasannya dalam kehidupan dunia. Itu yang kedua substansinya dari ini. Yang ketiga, bahwa salat dan memberi bantuan kepada fakir miskin ini menggambarkan dua dari hal pokok menyangkut ajaran ini. Yang pertama, hubungan dengan Allah, itulah salat. Dan yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Itu yang selalu aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dua substansi ajaran agama. Yang ketiga, yang keempat, yang kita bisa simpulkan di sini, jangan anggap memberikan sesuatu kepada orang lain otomatis Anda dapat ganjaran. Ya kan? Tetapi pemberian itu harus sesuai sasaran, sekaligus sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Ini Abu Sufyan dan lain-lain ini, dia potong unta, dia bagi-bagi. Namun demikian dianggap bahwa dia mendustakan agama. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh memberi hadiah. Bisa saja memberi hadiah untuk menjalin hubungan, tetapi dasarnya berikanlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dan siapa yang butuh. Saya kira itu kesimpulan kita pada surah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.